Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnah Dr. Abi Huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di Jumat pagi ini menjelang bulan suci Ramadan, kita kembali diizinkan oleh Allah untuk datang berziarah kepada mereka para aulia, para orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai hamba yang menjadi wadah rahmatnya Allah, menjadi wasilah turunnya keberkahan Allah Ta'ala di alam semesta ini. Melanjutkan nasihat Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menyatakan wa alaikum bil mulazamah li jami' awradikum allati kuntum tu'adzibuna 'alaiha fil hudur fala tatasahhalu bi tarki syai'in minha. Kata Allah Haddad, di samping kita harus menjaga sholat, kata beliau, hendaknya kalian melazimi semua amalan-amalan wirid kalian. Wirid itu hadirin kan bukan cuman bacaan zikir ya. Seperti yang beliau utarakan di kitabnya Risalatul Ma'awanah. Wirid itu ya ada berupa sholat sunnah, wirid itu ada berupa ngaji Al-Quran, wirid itu ada berupa berzikir, wirid itu ada berupa taklim, belajar, itu wirid juga. Jadi wirid itu amalan soleh yang di istiqomai atau dikonsistenkan, dilanggengkan. Lah niku namanya wirid. Kata beliau, hendaknya kalian melazimi wirid-wirid kalian yang mana kalian selalu menghadirkan hati kalian di dalam wirid tersebut. Maka janganlah kalian gampang meninggalkan wirid yang sudah kalian jalani, kata beliau. Lah gimana kalau misalnya pas keadaan perjalanan misalnya tidak memungkinkan untuk membaca dan lain sebagainya, maka kata beliau, wa ma ta'adzara filuhu minha bisababi safar. Maka apa yang kamu tertinggal daripada bacaan wirid tersebut gara-gara kamu perjalanan, faktuhu inda tamakun. Maka tetap nanti kalau sudah sampai, kalau sudah memungkinkan, maka langsung diqodoi. Jadi bukan cuma sholat dan puasa dan haji tok yang diqodoi dan zakat. Melainkan wirid pun kita dianjurkan untuk mengqadha. Ya. Karena Nabi SAW pun juga demikian. Ya, beliau demikian, pernah mengqadha salat sunnah. In kana mimma yuqdha, jika itu memang daripada sesuatu yang memungkinkan untuk diqadha, kata beliau. Wa illa, jika tidak, faqad khaffafallahu 'anil musafir. Kalau memang tidak memungkinkan, ya, atau hal tersebut bukan perkara yang bisa diqadha, maka Allah Ta'ala telah meringankan bagi orang yang berperjalanan pada dasarnya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, innal mu'min idza safara aw maridha. Sesungguhnya seorang mukmin ketika dia berperjalanan atau lagi sakit, ya'murullahu malaikatahu, Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat an yaktubulahu, untuk mencatat bagi hamba yang sakit atau pergi tersebut misil makana ya'malu muqiman wa shahihan, sebagaimana apa yang biasa dia lakukan ketika dia dalam keadaan tidak pergi atau keadaan sehat. Jadi subhanallah, Allah Ta'ala, ya, kata Imam Al-Haddad, wa hadza fadlun minallah wa rahmatun wa takhfif. Ini adalah anugerah, rahmat, kasih sayang dari Allah dan keringanan. Ya. Alhamdulillah, maka segala puji bagi Allah, ma'arhamahu bi'ibadih, betapa sayangnya Allah sama hambanya itu. Wa altafahu bihim, betapa lembutnya Allah Ta'ala kepada hambanya. Jadi misalnya ada seorang hamba biasa sholat duha kalau tidak sakit, ini kemudian sakit, dia berat sekali untuk sholat duha, maka Allah Ta'ala merintahkan malaikat, tidak apa-apa, catatan itu, catatan apa, pahala sholat duha lu tidak sholat ini tetap dicatat. Atau misalnya ada orang biasa melakukan sesuatu, kemudian ketika bepergian tidak memungkinkan, Allah Ta'ala tetap menyatakan catat itu. Nah, ini bentuk sayangnya Allah kepada hambanya. Kemudian beliau mengatakan, wa'alaikum bil-iksar minadzikr lillah fi kulli hin. Hendaknya kalian selalu memperbanyak zikir kepada Allah, membasahi lisan ini dengan bacaan zikir kepada Allah fi kulli hin, dalam keadaan apapun, dalam waktu apapun. Ya, karena subhanallah ya, zikir ini hadirin dibaca dengan hadir atau tidak dengan hadir, itu kedua-duanya sama-sama memiliki manfaat yang besar. Jadi
Jadi jangan sampai kemudian kita tinggalin zikir, saya tuh tidak bisa, saya tuh kalau misalnya lagi nyetir ya, atau lagi berjalanan, saya tuh kalau lagi nyetir nanti zikirnya saya nggak hadir hatinya. Terus daripada tidak hadir hatinya, mending tidak usah wis. Ini keliru, karena Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, ya, murid Habib Abdullah al-Haddad, yang kita baca kitabnya ini, akan salah seorang pembesar murid beliau. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi ini pernah mengatakan bahwa yang intinya ya, janganlah sampai orang itu meninggalkan zikir sekalipun hatinya itu tidak hadir. Karena ketika seorang itu melafadzkan la ilaha illallah, sekalipun itu tanpa hadirnya hati dalam la ilaha illallah yang dia ucapkan, maka la ilaha illallah yang dia ucapkan itu sekalipun tanpa kehadiran, itu seperti apa? Seperti percikan korek itu loh. Iya, yang buat bikin percikan api itu ya. Nah, itu kan nanti tinggal dikasih gas langsung nyala kan. Jadi kata beliau, di dalam hati seorang mukmin itu sebetulnya sudah ada api tadi itu. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ucapan la ilaha illallah sekalipun dia tidak hadir kala itu seperti percikan korek yang akan membarakan lagi keimanan di dalam hati tadi itu. Jadi meskipun dia kala itu tidak hadir hatinya, tapi itu percikan yang bisa menyalakan kembali atau memperbesar kembali cahaya iman di dalam hatinya. Sehingga kata beliau, hendaklah engkau melazimi daripada zikir kepada Allah kapanpun dimanapun. Ya. Nah, dan zikir ini menjaga kesuciannya ada dua. Yang pertama tadi itu ya, dengan berzikir menjaga badan. Dan yang kedua kata beliau, wabimula samati thahar al-batinah, dan dengan selalu melazimi memperhatikan menjaga kesucian batin. Apa itu kesucian batin? Wa hiya khuluwul qalb minal ghil. Yang pertama yaitu kosongnya hati daripada kedengkian. Ya, kosongnya hati daripada kedengkian. Nah, ini harus kita latih hadirin. Dan ini nggak bisa, ini bimbingannya memang dari Gusti Allah, tapi harus kita upayakan. Misalnya orang mau tidak ada dengki sama orang, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, kan itu doa ya. Dan ya Allah, jangan jadikan ada di hati kami ini ada kedengkian kepada yang beriman. Iya, ini doa, maksudnya supaya Allah Ta'ala mempermudah kita menghilangkan ghil, kedengkian tadi itu. Tapi menghilangkan itu sendiri butuh proses, dalam artian kita harus berusaha menghilangkan kedengkian tadi itu. Sehingga ketika kita memandang saudara kita, orang-orang sekitar kita, teman-teman kita pandang yang baik-baik aja. Dan kita mikirin yang jelek-jelek terus. Yang keinget teman, keinget yang jelek-jeleknya. Oh, dia pernah giniin saya. Ya, orang ini benci sama semua orang nanti. Tapi ketika dia ingat, oh teman saya ini ya meskipun dia pernah kayak gini, tapi setidaknya dia tuh baik sama saya, dia tuh perhatian gini-gini. Nah, itu supaya kita menghilangkan al-ghil tadi itu. Wal hasad, dan menghilangkan hasud, kedengkian daripada hati, iri dengki. Hasud ini lebih dari iri ya, karena kalau iri itu cuman iri ya. Tapi kalau hasud ini enggak, hasud itu namanya hasud. Dia bukan cuma iri, dia mengharapkan hilangnya nikmat itu dari orang tersebut. Misalnya ada orang beli sepeda motor atau beli kendaraan baru, kemudian dia iri. Dia bukan cuma iri, wah bagus ya ini, enggak. Tapi dia mengharap, terus mudah-mudahan lah cepat dicolong orang misalnya, mudah-mudahan lah cepat hilang. Nah itu hasud namanya. Na'udzubillah min dzalik. Di antara cara menghilangkannya gimana? Kalau ghil tadi itu ya dengan melihat yang positif. Kalau menghilangkan rasa hasud, yaitu dengan mengingat bahwa apapun yang dimiliki oleh orang itu hakikatnya dari Allah. Kalau kita protes seperti itu, kita berarti protes sama Gusti Allah Ta'ala. Wal ghish, dan ada upaya untuk menipu daripada saudara kita muslimin. Wis tak bohongi wis, tak gini wis. Dia hadir minal muslimin, daripada salah seorang muslimin. Wa bimula zamati tahara adh-dhahirah. Begitu pula kata beliau juga melazimi daripada kesucian yang zahir.
minal hadas wa najas, daripada hadas kecil apalagi hadas besar, wa najas, membersihkan diri daripada najis. Waqad auhallahu ila Musa, Gusti Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi taharah. Wahai Musa, kalau kamu tertimpa musibah, kalau kamu tertimpa sesuatu yang tidak kamu sukai, ya, wa anta ala ghairi taharah, dan ketika kamu tertimpa hal yang enggak kamu suka itu, memang kamu dalam keadaan apa? Enggak punya wudu. Fala talumanna ila nafsak, maka jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Maksudnya apa? Seandainya kamu itu dalam keadaan suci, wahai Musa, mungkin iya kamu tidak akan tertimpa keburukan tadi itu. Bahkan pernah suatu ketika Nabi Musa alaihissalam mengutus utusannya, ya, bukan Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Umar bin Khattab mengutus utusannya ke negeri Syam. Kemudian utusannya utusannya Sayyidina Umar ini melewati rumahnya rohib, pendeta. Diketuklah pintunya rohib tadi ini. Ternyata ketika dicek sabadu, ini utusannya Sayyidina Umar ke negeri Syam. Pintu itu sudah dibuka selama beberapa saat. Agak lama baru dibuka. Ditanya, loh kenapa kok lama sekali Bapak pendeta? Maka dijawab, iya, karena Allah Ta'ala dulu itu pernah berfirman kepada Nabi Musa, idza khifta sultanan fatawaddo. Kalau kamu takut kepada penguasa, kala itu Sayyidina Umar khalifah. Ini orang nggak kenal betul kayaknya dengan Sayyidina Umar bin Khattab, dikira bakal kejam, bakal menzolimi gitu. Dia mengatakan, Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi Musa, kalau kamu takut kepada penguasa, maka berwudulah. Dan perintahlah keluargamu untuk ikut berwudu. Kenapa? Karena sungguhnya siapapun yang wudu, maka berada di dalam keamanan daripada yang dia khawatirkan. Maka saya sudah buka tadi itu pintu sampai saya wudu, dan saya juga minta semua keluarga saya untuk berwudu. Nah, sebetulnya ada beberapa manfaat juga ya sebagai penutup. Manfaat orang itu kalau jaga wudu, setidaknya ada 7 manfaat. Yang pertama adalah targhibul malaika fi suhbatihi. Malaikat itu senang ketika mendampingi dirinya. Jadi kalau orang itu selalu punya wudu itu suka didekati malaikat. Kemudian yang kedua, wala yazalul qalam radban fi min kutbi sawabihi. Jadi catatan pahala itu selalu tertulis untuk dirinya selama dia punya wudu. Yang ketiga, anggota tubuhnya akan bertasbih. Yang keempat, dia akan diberi taufik untuk tidak tertinggal takbiratul ihram yang pertama bersama imam dalam salat berjamaah. Yang kelima, ketika dia tidur, dia dijaga oleh malaikat daripada mara bahaya. Yang keenam, ketika dia dalam keadaan sakaratil maut, dia dipermudah oleh Gusti Allah. Dan yang terakhir, dia akan selalu diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, selama dia memiliki wudu. Makanya mereka orang-orang soleh terdahulu itu tidaklah mereka batal, tidaklah mereka qadil hajah, ya, ke kamar mandi, kecuali mereka akan selalu mengulangi lagi wudunya, ya, sehingga mereka selalu dalam keadaan berwudu. Ya, karena ini sudah menjelang Ramadan, maka ziarah tetap insya Allah, melainkan Jumat yang akan datang, ya, jika itu memang sudah masuk Ramadan, maka kita lanjutkan ziarah Jumat sore seperti yang biasa tadi itu. Ya, mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, dengan semangat yang tinggi, sehingga kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.